Presiden Prabowo Subianto berdiri di panggung Harlah PKB, lalu menuding wartawan, pengamat dan LSM sebagai londo ireng, antek penjajah masa kini. Sebuah tuduhan tanpa bukti ke ribuan orang. Di Jakarta Convention Center Kamis malam, Prabowo bicara lantang. Yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Katanya, mensoal siapapun yang mengkritik pemerintah. Istilah kolonial itu, dulu label bagi pribumi pengkhianat bangsa, kini disematkan ke jurnalis yang cuma menjalankan tugas. Dewan Pers menyebutnya tuduhan tak berdasar. AJI mendesak permintaan maaf. YLBHI memperingatkan, ini bukan candaan, ini stigma yang bisa membungkam. Yang menuduh orang lain berbaju penjajah, justru sedang memakai baju kekuasaan untuk membungkam suara yang mempertanyakannya. Kritik itu oksigen demokrasi, Pak. Kalau dianggap racun, mungkin yang sakit bukan persnya. Jelang isu demo besar-besaran Agustus, Hasto lempar peringatan keras. Jangan sampai Indonesia seperti Nepal. Buat Pak Hasto, saya mau tanya, emang kenapa kalau Indonesia seperti Nepal? Kalau itu jalan satu-satunya untuk memberantas korupsi, kenapa tidak? Kalau Anda takut, ya ada pertanyaan, kenapa takut? Apakah harta Anda selama ini didapat dengan cara tidak halal? Ya sudah, nggak usah takut. Teman-teman tahu siapa Hasto? Hasto itu sekjen dari PDIP. Dan kalian tahu kan gimana track recordnya orang PDIP? Ketua DPR RI bagian dari PDIP karena ibunya ketua PDIP. Dan tahu kan kenapa alasannya sampai sekarang ketua DPR RI tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset dan memiskinkan koruptor? Karena mereka bagian dari koruptor. Walaupun di artikel ini bilang unjuk rasa adalah hak konstitusional dan pemerintah tidak boleh mengabaikan kritik publik. Dan Hasto bilang suara rakyat itu harus didengar. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Itulah kenapa rakyat unjuk rasa, ngamuk gara-gara aspirasinya nggak nyampe. Kalian berkali-kali melakukan tindakan yang kurang ajar. Kalau rakyat sudah muak, ya udah. Mau dinepalkan ya terserah. Karena kalian sudah terlalu nyaman hidupnya untuk mengeruk semua yang ada di Indonesia. Jadi seperti saya bilang, kalau menepalkan Indonesia adalah satu-satunya cara supaya kalian bisa jerah, kenapa tidak? Kalau Anda bersih, nggak usah takut. Korupsi 348 miliar, ex-dirut Pertamina divonis ringan 1,5 tahun penjara dengan alasan, ini kata hakimnya ya, beliau adalah tulang punggung keluarga dan sudah menyesal katanya. Di sisi lain, ada nenek-nenek, namanya Nenek Asyani kalau nggak salah, divonis 1,5 tahun, 1 tahun penjara, dengan denda 500 juta karena curi 7 batang kayu. Kalian nilai sendiri deh seberapa tumpul hukum di negara kita tuh. Ini juga bisa-bisanya kok hakim kasihan sih sama koruptor. Piro, Pak? Kok? Maksudnya gimana ya ngomongnya? Guys, yang mau ngatain tolong wakilin ya. Makasih. Iki ya apa sih ceritane, sama-sama pencuri tapi beda perlakuan. Kakek ini mencuri singkong dihukum 3 tahun penjara lah. Sementara kakek yang ini sudah kakean pola mengkorupsi 348 miliar. Cuma divonis 1,5 tahun. Lah yang paling heran lagi, katanya dia itu tulang punggung keluarga loh. Lah mau kira sing nyolong minyak iku duduk tulang punggung keluarga ngono to, Pak? Kok bingung aku karo hakime iku. Jane iku ya apa sih? Gedeng aku. Kalau ngomong aja hukum itu tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas, harus merata. Lah kok ujung-ujungnya koruptor ini loh merugikan negara 9,4 triliun cuma dihukum 7 tahun denda 1 M, sedangkan gajinya aja 1,8 M. 1 kali gaji itu sudah bisa membayar denda. Lah sedangkan Mbah Busri buruh tani itu ngambil kayu buat kayu bakar di penjara 2 tahun terus dendane 2 miliar. Orang rugikno negara apa-apa lah. Terus iki ceritane ya apa arep bayar denda gawe apa? Mung buruh tani lho ya. Kok iso-isone Bu? Iya kok gede
gedeng aku. Jare ngono ora oleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lah buktine ke bawah terlalu tajam sampai menyakiti hati. Ya Allah, kok gedeng aku. Pret, KPK omong doang. KPK mengatakan bahwa diduga Bupati Kwan Sing kumpulkan $46.500 Singapura untuk Menteri Kehutanan Raja Juli. KPK ini bermain di dua kaki. Di lain pihak menyatakan Bupati Kwan Sing mengumpulkan uang untuk Menteri Juli. Tapi di lain pihak lain lagi, KPK menyatakan kasus Menteri Juli sudah ditutup, close. Artinya tidak ada indikasi gratifikasi. KPK nggak berani kalau sama orang-orang geng Oslo. KPK hanya berani sama. Meskipun sudah ditahan, Febri Adriansah tidak menggunakan ataupun tidak mengenakan rompi. Nah, ini alasan dari Kejagung. Kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Saya jadi bingung kawan-kawan. Apa sih hubungan antara menggunakan rompi dengan malam hari? Nah, mungkin kawan-kawan ada yang tahu kenapa? Tulis di kolom komentar. Ini loh kabar terbaru, kabar bagus banget buat para pengguna internet yang kadang suka bingung kuotanya masih banyak tapi masa aktifnya sudah habis. Ada aturan baru, kuota internet tidak lagi hangus tapi diperpanjang sampai kuotanya habis. Kalau yang ini ki lho berita ki nyeneng ati ngono lho. Aja dik gawe sepaneng wae kok gedeng aku. Loh, tiba-tiba aja loh. Apa ini? Aduh. Apa ini? Kemarin saya dituduh memfitnah, memprovokasi loh. Lah kok ternyata aduh. Aduh, silakan dinilai sendiri ya. Aku takut soalnya. Aduh. Ini gawat ini, darurat ini. Prabowo semakin bablas, semakin terang-terangan gak ada rem, semakin terang-terangan bagi-bagi kue. Lihat ini, Prabowo melantik ya gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Gawat, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada rencana, tiba-tiba muncul. Gawat. Dan yang dilantik adalah mantan pensiunan dari militer. Katanya ingin memajukan pendidikan, tapi yang dilantik dari purnawirawan militer. Kacau Indonesia ini, kacau. Bakal hancur Indonesia ini, bakal hancur. Kacau. Universitasnya belum ada. Baru perencanaan pembangunan kurang lebih 10 Universitas Republik Indonesia. Tapi gubernur dan wakil gubernurnya sudah dilantik dan dari pensiunan militer. Prabowo. Wah, rakyat bisa murka loh. Ekonomi rakyat lagi sulit loh. Mencari pekerjaan sulit loh. Ini suka-sukamu bagi-bagi kue ke teman-temanmu. Bah. Nggak tahu gimana nanti di akhirat kau. Ini pepatah yang mengatakan pemerintah adalah cerminan rakyat. Lah terus kalau pemerintahannya aja suka korupsi ya rakyatnya ya kayak begini. Seorang pegawai bank di Jember korupsi 3 miliar. Lah kok ujung-ujungnya buat nutupi kasus dia korupsi kantornya dibakar. Ya Allah, ya apa iki ceritane? Kerugiannya mencapai 3 miliar. Terus korupsinya juga 3 miliar. Lah ini ya apa terusan? Ya Allah kok. Aduh, gedeng aku. Pajak pejalan kaki dipungut. Kemenhub buka wacana pejalan kaki bayar pajak. Ini hoax guys ya. Ya kita tuh boleh mengkritik pemerintah teman-teman ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah tuh kita kritik boleh karena kita kan bayar pajak. Pemerintah harus terima kritik kita. Tapi kalau nyebar hoax kayak gini tuh nggak boleh teman-teman.
ini hoax ya. Jadi ya janganlah nyebar hoax, jangan nakut-nakutin warga gitu dengan berita-berita hoax seperti ini. Ini hoax ya guys ya, hoax ini guys. Prabowo lantik Doni Hermawan jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia di Istana Negara. Aha, ini baru pertama di dunia kampus tanpa ada kampus, belum ada kampus. Dan kampus tanpa anggaran, belum pernah dibicarakan anggarannya dari mana, baik oleh DPR. Kampus dengan pimpinan seorang gubernur pertama di dunia, kampus universitas dipimpin oleh gubernur, bukan oleh rektor. Dan baru pertama universitas dipimpin oleh TNI tanpa gelar akademik dan latar belakang ilmiah dan akademisi. Hebat ya, out of the box. Darius 2 km dilarang mendirikan toko kelontong dekat gedung KDMP. Kalaupun sudah ada harus dibongkar, kalau tidak kena denda. Amit ngomong, aku nak blonjo, milih blonjo nang warunge tanggaku dhewe. Larango sithik ya ora apa-apa. Mbateni sithik ya ora apa-apa. Susah senenge awak, sing mara ndisikan sing nulungi awak iku tangga. Udu pemerintah ngertine apa? Apik karo majeki ngono mau tok.